Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Ibu bapak jamaah pengajian rutin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kula panjenengan bisa rawuh dalam rangka kajian rutin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam kita selalu aturkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab, sehingga di yaumul qiyamah, sehingga di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini kita akan mengupas tentang surah Al-Ikhlas. Sebagai pengantar bahwa surah ini adalah pembuka pintu surga. Suatu hari ia bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah mendengar seseorang yang sedang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, namun demikian jangan salah tafsir. Namun demikian makna dari hadis di atas, kita jangan sampai meninggalkan tiga hal. Yang pertama adalah wa aqimus sholata, laksanakan sholat. Yang kedua wa atuz zakata, tunaikan zakat. Yang ketiga wa atiur rasulah, cintailah rasulnya. Yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqimus sholata. Suatu saat ada salah satu orang yang belum masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa itu Islam?" Jawabnya adalah, Islam adalah sholat 5 waktu. Wa akatuz zakata, tunaikan zakat. Maksudnya kewajiban sebagai seorang muslim adalah zakat, kemudian lanjutkan infak dan sedekah. Wa atiur rasulillah, cintailah Rasulullah, artinya
laksanakan sunnah-sunnahnya, dan jauhi segala larangannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Ikhlas sangat populer, sangat mudah, pendek, dan mudah dimengerti. Surah ini hanya terdiri dari 4 ayat. Turunnya di Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Surah yang ke-112 dari Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa fadilah yang juga tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa surat sependek ini banyak fadilahnya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Ikhlas terambil dari kata kalis. Kalis artinya maha suci. Kalis artinya maha murni. Sumber tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraish Shihab. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengertian suci dan murni hanya milik Allah karena Allah menolak dan menduakan. Artinya bahwa Allah tidak ada yang menyamai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, fadilah yang lain setara dengan sepertiga Al-Quran, sabda Rasulullah. Apakah di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga daripada Al-Quran? Maka para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, bagaimana mampu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat. Marilah kita bahas ayat per ayat. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, artinya bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Ada kata kul artinya katakanlah. Kul, katakanlah dialah Allah, Allah yang Maha Esa. Yang dimaksud Allah Maha Esa yang pertama adalah hanya Allah lah yang tersendiri dari kesempurnaan. Yang kedua, hanya Allah lah baginya nama yang paling indah. Hanya Allah lah baginya sifat-sifat yang paling sempurna. Hanya Allah lah yang maha suci. Hanya Allah lah yang maha segalanya, yang semuanya tidak akan tertandingi oleh siapapun. Ibu bapak, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari Qul huwallahu ahad adalah Allah yang maha tinggi. Allah adalah zat yang paling sempurna. Tidak ada baginya Tuhan yang setara dengan Allah. Dialah zat yang Maha Esa dan tidak ada sekutunya.
Itulah ibu bapak tentang ayat yang pertama. Kemudian Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya atas segala sesuatu. Ada kata samad artinya bahwa zat yang bisa mengabulkan segala kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan hambanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena hanya Allah lah yang mampu mengabulkan dari segala permintaan, dari segala doanya yang dilakukan oleh hambanya. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menafsiri bahwa Allahus Samad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Tuhan yang maha sempurna. Yang kedua adalah Tuhan yang maha agung. Yang ketiga adalah Tuhan yang maha mulia. Berikutnya adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, dan Tuhan yang maha kaya. Dan dialah Allah yang memiliki sifat-sifat segalanya yang tidak akan tertandingi oleh siapapun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ketiga lam jalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Makna ayat ini adalah Allah lah yang memerintahkan agar menyatakan kepada mereka. Allah maha kaya dari kebutuhan akan anak dan sahabatnya. Allah tidak memiliki bapak. Allah tidak mempunyai ibu. Allah tidak beranak dan Allah tidak beristri. Dan Allah tidak dilahirkan. Karena Allah adalah satu-satunya pendahulu dan Allah tidak ada yang mendahului. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ditutup dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Makna dari ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang sama dalam semua sifat. Artinya bahwa tidak akan ada yang bisa menyamai. Yang dimaksud adalah menyamai tentang zat dari Allah, yang menyamai sifat kesempurnaan dalam berbagai tindakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari penutup surah Al-Ikhlas adalah bahwa Allah tidak serupa dan sama dengan apapun. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian yang hanya sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.